Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online GBC Tower 1 Jakarta Pusat dan City Tower 2 The Breeze BSD. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua selalu sehat dan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dan dengan senang hati kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Selamat bergabung bersama kami. Tuhan Yesus berkata di Markus 11 ayat 24, "Apa saja yang kau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Apapun kerinduan hati Bapak Ibu Saudara semua hari-hari ini, ingatlah selalu bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Percayalah, doa akan mengubah segala sesuatu. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita sesuai waktu yang ditentukannya. Karena itu, mari kita terus meletakkan iman kita di dalam Tuhan, sumber dari segalanya. Tuhan juga rindu melihat anak-anaknya terus bertumbuh di dalam iman. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara semua yang belum bergabung di dalam Community of Love atau KUL, mari kita bergabung di dalam KUL yang ada. Sebab di dalam KUL kita akan belajar, bertumbuh bersama dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KUL, bisa scan barcode yang ada. Jika Bapak Ibu Saudara semua memerlukan layanan doa dan informasi tambahan, silakan menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Dengan senang hati kami akan melayani Bapak Ibu Saudara semua. Saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara semua dapat mengikuti ibadah online ini sampai selesai dan menerima berkat Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita lihat tayangan pengumuman berikut ini. Bagaimana kita tetap tegar di masa sukar? Temukan jawabannya di dalam acara Women Revival, Tegar di Masa Sukar, pada hari Jumat, 13 November 2020, jam 3 sore waktu Jakarta atau jam 4 sore waktu Singapura, bersama Pastor Betty Handoyo dan juga Evangelis Elizabeth Philip, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberi dampak bagi banyak orang yang kehilangan harapan. Walaupun Ibu Elizabeth telah hilang penglihatan, namun kondisi itu tidak membatasinya untuk berkarya, tetap tegar walau menghadapi kesukaran, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Acara ini akan disiarkan melalui live streaming YouTube channel Bethany Church Singapore. Pastikan saudara bergabung dalam acara ini dan diberkati oleh kuasa Tuhan yang memberikan kita pengharapan, kemenangan, dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu, sukacita-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar lagi kami akan memuji, menyembah nama-Mu, bertata atas pujian penyembahan kami. Roh Kudus, terus tuntun langkah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami datang kepadamu, membawa hati kami, menyembah-Mu Allah yang kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya. Yesus, Kau tak tergantikan. Yesus, Kau yang kami perlukan. Penuhi kami ya Bapa, penuhi kami ya Roh Kudus. Kaulah kuat kami ya Bapa, kami sembah. Oh ya Ralabasyada, Shiralabayarabo, Shiralabayaragamase. Oh Yesus, Kau segalanya, nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan, nama yang beri kekuatan. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. You are the strength in our life. Yesus, kekuatan kita. Strong and mighty, awesome in power, there is none like you. Great is your name, great is your love, reign in majesty. I lift my hands, I lift my voice, singing loud and shout. You are the one, you are the one. Jesus, you're worthy of our praise. You are the way, you are the truth, you are the life, you are my God. You are the one,
I will worship you. I will worship you forevermore. I will worship you. I will worship you. I will worship you forevermore. Jesus, you're worthy of our praise. You are the way, you are the truth, you are the life, you are my God. Oh, everlasting God. Oh, yeah. Oh, everlasting love. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita hari ini. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik dan untuk selama-lamanya Dia tetap baik. Amin. Yesus, kami puji Kau. Jemaat Tuhan sama-sama tanamkan pujian ini sebab Dia baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia
seluruh kehidupan kami di hadapan Kau. Terimalah persembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Naikkan pujian ini, katakan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, katakan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dan di dalam mezbah ku serahkan Tuhan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan
Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun,
jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas. Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak semua kita memperkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari saudara, kita deklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa lagi di minggu kedua bulan November. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-11 dari tahun 2020. Ya. Segera kita akan mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dalam waktu yang tidak lama lagi. Tema dari bulan ini adalah excellent influence atau kekuatan pengaruh, pengaruh yang luar biasa. Hari-hari ini
Kata influencer itu sangat akrab di telinga kita. Ya. Ditambah lagi dengan buzzer. Ya. Ada ya, istilah-istilah baru ya, yang sekarang dikenal ya, dengan influencer maupun buzzer. Ya. Akrab dengan telinga kita akhir-akhir ini. Di dalam berita seringkali kita mendengar orang menggunakan kata-kata ini. Apa sebetulnya influencer dan buzzer itu? Ya. Buzzer itu asal katanya berdengung. Ya, karena itu buzzer disebut dalam bahasa Indonesia pendengung. Adalah orang-orang, ya, definisinya adalah orang-orang yang bertugas untuk menyampaikan serangkaian atau sebagian informasi ya, yang belum pasti kebenarannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Karena itu informasi ini akan dilakukan berulang-ulang seperti dengungan tawon. Karena itu disebut istilahnya buzzer. Sedangkan influencer adalah orang yang mempunyai banyak pengikut, banyak fans, dikenal banyak orang. Dan dia akan mempengaruhi, menumbuhkan kepercayaan atau bahkan membuat mereka mengikuti, menyukai apapun yang dianut, apapun yang dipercaya, apapun yang dihidupi oleh sang influencer. Tentunya dua hal yang berbeda. Kalau buzzer pesannya adalah menjangkau lebih banyak audiens, lebih banyak didengar orang, informasi itu. Sedangkan influencer, pesan yang disampaikan merupakan satu ajakan untuk followernya mengikuti atau melakukan sesuatu. Kalau bulan ini temanya adalah excellent influence. Apa influence kita sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang-orang yang sudah lahir baru. Orang-orang yang punya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup dalam dirinya bagi dunia yang sedang lenyap ini. Seharusnya setiap kita harus menjadi orang-orang yang mempunyai influence yang sangat kuat. Pengaruh yang sangat kuat. Kita harus berfungsi sebagai heavenly buzzer atau heavenly influencers. Dengan target utama mengubah dunia melalui kehidupan kita sehari-hari yang senantiasa mendengungkan truth, the word of God, kebenaran firman Tuhan untuk menimbulkan iman dalam diri orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan juga influencer dengan menjadi pelaku firman untuk menimbulkan kebajikan yang merupakan faith in action. Ya, iman yang disertai dengan perbuatan. Hari-hari dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya harus selalu mengalirkan powerful influence kepada lingkungan sekitar kita. Bukankah di dalam Roma 12 ayat 2 dengan jelas dikatakan, do not conform to the world. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, melalui ayat ini kita tahu persis, kalau seorang mau menjadi powerful influencer, orang yang mempunyai pengaruh yang kuat dan luar biasa, mereka harus mengalami pembaruan budi, metanoia. Mengalami pembaruan budi, renewing mind. Saya percaya dengan menjadi orang percaya yang sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, cinta firman, dan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Pasti ada pengaruh yang kuat yang mengalir dari hidup kita setiap hari. Melalui kehidupan kita sehari-hari, ada pengaruh yang kuat yang bisa dipelajari dan dilihat orang. Pengaruh yang pertama, mempengaruhi orang untuk nyadar fungsinya sebagai garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16.
menjadi garam dan terang dunia adalah pengaruh utama yang harus mengalir dari hidup orang-orang percaya. Kita tahu garam itu memberi rasa. Kalau garam sudah tidak ada asinnya, tidak ada rasanya, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita sebagai orang-orang percaya yang mempunyai Kristus dalam hidupnya harus mengalirkan kasih. Sebab Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dengan jelas tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Mengalirkan kasih Allah yang tidak bersyarat. Mengalirkan kasih Allah yang tidak bersyarat. Unconditional love of Jesus Christ. Every time, everywhere, to everyone. Membagikan kasih Yesus yang tidak bersyarat itu kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Sehingga hidup kita betul-betul mencerminkan kasih Allah yang tidak bersyarat itu real, nyata dalam hidup orang-orang percaya. Di dalam menyalurkan kasih Allah yang tidak bersyarat tentunya kita tidak boleh memilih-milih ataupun mempunyai double standar ganda. Dalam menebar kasihnya, dengan kasih kita sendiri yang terbatas kita pasti nggak mampu. Hanya dengan mengasihi dengan kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat, barulah kita mampu menyebarkan, memberikan pengaruh kepada lingkungan dan orang-orang yang kita jumpai. Satu pujian lama mengatakan, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin, saudara. Kita mampu menjadi influencer yang luar biasa hanya ketika kita mencerminkan kasih Allah yang tidak bersyarat kepada setiap pribadi yang kita jumpai. Yang kedua, kita menjadi terang. Terang itu mengalahkan kegelapan. Terang menghilangkan kegelapan. Sebab saat kegelapan dipecah oleh terang sekecil apapun, pasti akan menimbulkan asa, menimbulkan pengharapan, menimbulkan hope. Dan itulah kekuatan dari orang-orang yang sedang di dalam pergumulan. Hope yang artinya membangkitkan iman percaya kita, pengharapan kita. Dan kita tahu pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 3-5 mencatat demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, memberikan pengaruh untuk orang-orang nyadar. Bukan hanya orang yang belum kenal Kristus, bahkan setiap orang percaya pun kembali diingatkan, nyadar bahwa mereka harus menyalurkan, menjadi garam dan terang, menyalurkan kasih Allah yang tidak bersyarat, menyalurkan terang Kristus yang merupakan simbol pengharapan, sehingga orang tidak berputus asa. Sebagai influencer, mempengaruhi kehidupan setiap orang percaya, untuk berfungsi sebagai garam dan terang dunia, yang artinya menghidupi dan mengaplikasikan kebenaran firman di dalam hidup kita sehari-hari. Dimulai dari keluarga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Karena itu di hari-hari terakhir, masa yang sudah singkat ini, berhenti, stop, untuk make up rohani. Saudara, banyak di antara kita terlalu sibuk dengan make up rohani. Kita lebih takut
apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Kita berusaha keras untuk menyembunyikan setiap bopeng yang ada dalam diri kita. Bopeng merupakan kelemahan-kelemahan kita. Karakter-karakter kita yang masih belum berubah. Atau bahkan mungkin dosa-dosa tersembunyi yang tidak seorang pun yang tahu. Ingat, time is at hand. Waktu sudah sangat singkat. Berhenti untuk make up rohani. Perbaiki diri, obati, dan berkemenangan atas semua kelemahanmu. Sehingga ketika kita tampil tanpa make up, kita berani. Kita percaya diri. Karena kita tahu ada kemuliaan Allah yang memancar di wajah kita. Kasih Allah yang tidak bersyarat mengalir dari setiap hidup dan perbuatan kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 tertulis demikian. Dan kita semua, saudara dan saya, mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Artinya tidak perlu make up rohani. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Saudara, ingat di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan kita menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbarui untuk mencapai keserupaan dengan Khaliknya, dengan Allah kita. Karena itu mari saudara, untuk kita mampu mempengaruhi, menjadi garam dan terang dunia, tampil apa adanya, hidup apa adanya, dalam kekudusan, dalam ketulusan, dalam kejujuran, berhenti untuk berpura-pura. Kita tahu, kita adalah manusia roh, hidup dengan jiwa. Perasaan, pikiran, dan kehendak ada di dalam tubuh. Tetapi hari demi hari, biarlah roh Allah yang hidup, kemuliaan Allah akan makin memancar di dalam diri kita dan mengalir melalui kehidupan saudara dan saya. Saat kita memancarkan kemuliaan Allah, sudah pasti kita akan membuat pengaruh kepada orang lain. Dan sadari, pengaruh itu bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena kesalehanmu, bukan karena hal-hal yang kita lakukan secara fisikal. Tapi tadi dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Karena roh Allah yang berdaulat dalam diri kita, roh Allah yang mengintervensi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita mampu mempengaruhi orang lain dan menjadi berkat. Hal yang kedua, untuk menjadi powerful influencer dalam hidupmu sehari-hari, saudara harus selalu ingatkan fungsi kita setiap orang-orang tebusan sebagai penjala jiwa untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Di dalam Lukas 5 ayat 1-11, perikop itu berbicara penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam perikop ini jelas, untuk mampu menjadi penjala jiwa manusia, itu perlu effort, perlu usaha. Bukan satu hal yang mudah. Sebab untuk menjadi penjala ikan pun perlu usaha serius. Di dalam ayatnya yang kelima dari Lukas 5. Ketika murid itu semalam-malaman menangkap ikan dan tidak ada hasilnya. Dan Yesus menyuruhnya untuk menebarkan jala sekali lagi. Simon berbicara demikian. Sepanjang malam, semalam-malaman, kami kerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Saudara, untuk nangkap ikan aja perlu kerja keras loh. Perlu hikmat. Apalagi untuk menjadi penjala jiwa. Karena itu untuk menjadi penjala jiwa bukan satu hal yang otomatis dan gampang dikerjakan. Kadang-kadang kita berpikir toh ini yang nyuruh Tuhan. Tuhan pasti sertai dan bukakan jalan tol. Saudara, tidak demikian.
Jelas itu katakan, kerja keras dan tidak menghasilkan apa-apa. Menjadi penjala jiwa bukan satu hal yang mulus, enjoy and easy, no. Bukan jalan tol. Sebab saat kita mau menjadi pelaku firman pun perlu struggle. Baik struggle yang datang dari dalam diri kita, intern kita, maupun struggle yang datang dari luar, ekstern, dari hidup kita. Tapi kunci keberhasilannya untuk menjadi orang-orang yang melakukan perintahnya adalah di ayat 5 di bagian akhir. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya dan menebarkan jala juga. Saudara, di sini kita belajar sesuatu hal. Murid-murid itu nelayan profesional. Mereka tahu cara menangkap ikan. Mereka tahu saat menangkap ikan. Yang memberi perintah, yang memberi advice, Yesus yang backgroundnya adalah tukang kayu. Tapi statement ini yang penting. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dan menebarkan jala. Ini berbicara ketaatan total. Total obedience. Saudara, apapun, ya, kalau kita mau dipakai sebagai rekan kerja kerajaan surga, menjadi alat untuk menjala jiwa. Saat firman datang pada kita, apapun masuk akal, tidak masuk akal. Melawan kebiasaan, tidak nalar, tidak masuk logika, bagian kita hanya total obedient, just do it. Dan kita tahu, di dalam ketaatan total, mereka mengalami extraordinary miracles. Mereka mengalami supernatural experience bersama Tuhan sendiri. Di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya senang sekali mendengar kata Inggris exceedingly abundantly. Ini berbicara berlimpah-limpah. Ketika ketaatan kita berjalan dengan tuntunan Tuhan, dengan tuntunan firman-Nya, hasilnya pasti lebih daripada apa yang kita duga dan kita perkirakan. Di ayat ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Satu hal yang kita belajar dari peristiwa ini. Di dalam ketaatan total kita akan belajar. Kita lebih mengerti keilahian Yesus Kristus yang lebih besar. Pengenalan yang lebih dalam dari pengenalan kita sebelumnya. Sudut pandang yang berbeda. Yang dulu diukur dengan pikiran kita dan keterbatasan kita. Kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Allah kemustahilan. Di ayat yang ke-10, Yesus memutuskan kepada murid-murid itu. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara, saat Tuhan panggil untuk kita menjadi penjala manusia, seringkali kita berdalih, sama seperti Musa, aku gagap, aku tidak pandai berbicara. Begitu banyak excuse. Kita nggak pernah jadi penjala manusia kalau Tuhan tidak berikan compassion pada diri kita. Belas kasih yang tidak terima untuk melihat jiwa-jiwa itu berbaris menuju kebinasaan. Kita tidak bisa lihat di dalam satu komunitas yang tidak mengenal kabar baik, belum pernah dengar kabar baik bahwa keselamatan ada di dalam Kristus. Mulut ini pasti gatel untuk memberitakan, untuk menyaksikan siapa itu Yesus. Itulah akibat dari compassion. Saudara, tanpa compassion, you tidak pernah punya beban untuk memberitakan siapa Kristus. Sebab engkau tidak punya beban kepada jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan karena tidak pernah kabar baik. Tidak pernah mendengar tentang kabar baik.
Tapi kalau compassion kita terima, tidak sabar untuk menceritakan siapa itu Kristus. Nggak sabar untuk menceritakan siapa itu Kristus. Nggak sabar untuk memberitahu kepada mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dengan jelas katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Saudara, hanya ketika belas kasih Kristus ada, belas kasih itu diterima, maka saudara pasti siap diutus untuk menjadi penjala jiwa. Ada kesinambungan antara menjadi penjala jiwa, yang artinya memberitakan kabar baik, keselamatan hanya di dalam Kristus, dengan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Matius 28 ayat 19-20 dengan jelas katakan, jadikan semua bangsa muridku. Artinya setelah orang dijala, dikenalkan siapa itu Yesus, menerima, percaya, kita harus membawa mereka untuk menjadi murid Kristus. Bagaimana menjadikan seorang murid Kristus? Apakah dengan banyak mengajar pengajaran-pengajaran tentang Alkitab saja? Bukan. Orang akan jadi otomatis menjadi murid Kristus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi, mengalami personal encounter dengan Kristus, Allah yang hidup. Pasti dia jadi murid Kristus. Sebab dia mengalami perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi banyak caranya. Ada yang mengalami perjumpaan pribadi dalam keadaan fine-fine saja. Ada yang melalui pergumulan dan kesulitan hidupnya. Bahkan ada yang sudah di batas hampir hilang asa dan kepercayaannya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, pasti dia menjadi muridnya Kristus. Ada yang berubah secara radikal, sebab dia mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup, yang dikenal di dalam nama Yesus. Saudara dan saya senantiasa harus mendengungkan. Tidak cukup engkau menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Tidak cukup engkau menjadi orang Kristen yang taat memberikan persembahan saja. Tidak cukup engkau menjadi orang Kristen yang selamat seluruh isi rumahnya, tapi tidak pernah memberitakan kabar baik kepada orang lain. Seorang murid pasti akan menghasilkan murid. Seorang murid akan mencari murid untuk dimuridkan dan menghasilkan murid. Karena itu pengaruhi orang lain untuk jangan puas diri dengan menjadi orang Kristen yang duduk manis setiap minggu di gereja, memberikan persembahan, bahkan melakukan beberapa benevolence ministry, pelayanan kebajikan, tapi tidak pernah punya belas kasih kepada jiwa-jiwa lain yang begitu banyak ada di sekitar kita. Mari saudara, senantiasa dengungkan bahwa tidak cukup hanya menjadi orang-orang yang diselamatkan, tapi kita harus terus-menerus memberitakan kabar baik dan mengingatkan kita harus bertumbuh menjadi murid-muridnya. Sebab murid akan menghasilkan murid. Saudara, kenapa kita harus menjadikan orang lain murid Kristus? Kita tahu, sama ketika Yesus naik ke surga, yang menyaksikan adalah murid-muridnya. Begitupun kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di bumi, hanya murid yang akan menyaksikan kedatangannya. Di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 10 dan 11, di situ tertulis dengan jelas, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, murid yang melihat
murid yang naik ke surga, murid yang akan melihat ketika Yesus datang kedua kali. Sebab hanya murid yang prepare, sebab hanya murid yang bisa melihat tanda-tanda yang diberikan ketika Tuhan datang. Hanya para murid yang akan jadi saksi dari kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi. Karena itu jadilah murid-murid Kristus. Sebagai influencer akhir zaman, senantiasa ingatkan pada semua orang, termasuk orang percaya, untuk selalu berjaga-jaga. Kenapa, saudara? Dalam Matius 24 ayat 36 dengan jelas tertulis, tetapi tentang hari dan saatnya, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kedatangan Kristus kedua kali hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi kita bisa melihat tanda-tandanya kalau kita murid. Sebab murid itu senantiasa dekat, murid itu senantiasa melihat gurunya sebagai tuntunan dan guidance. Karena itu berjaga-jaga. Bagian kita berjaga-jaga artinya waspada. Bukan lagi bagian kita untuk bertanya atau mereka-reka kapan, bagaimana. Bagian kita hanya berjaga, waspada. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sebagai murid-muridnya, kita juga harus mengerti kerinduan dan isi hati Bapa terhadap setiap manusia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, murid, saudara harus senantiasa menebarkan influence bahwa setiap kita harus jadi murid yang punya compassion, punya belas kasihan, sama seperti kerinduan hati Bapa yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Karena itu jadilah murid Kristus. Sebab sebagai murid Kristus pasti kita mempunyai compassion, belas kasih. Sehingga kita tidak rela melihat jiwa-jiwa itu menuju kebinasaan tanpa pernah mengenal kabar baik bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus. Kita mempunyai kerinduan hati yang sama dengan hati Bapa, menghendaki pertobatan dan keselamatan setiap manusia. Ingatkan senantiasa, bahas senantiasa, dengungkan senantiasa untuk setiap kita menjadi penjala jiwa. Tidak berhenti sampai di situ. Menjadikan setiap jiwa-jiwa yang sudah dijala itu menjadi murid Kristus. Dan ingatkan mereka untuk senantiasa berjaga-jaga. Salah satunya berjaga-jaga dengan membaca firman. Bukan hanya membaca janji-janjinya, tapi juga membaca perintah-perintahnya. Sehingga kita punya kesempatan untuk menjadi pelaku firman. Melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan selagi waktu masih ada. Poin yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh, mengingatkan fungsi dan posisi kita, status kita sebagai calon-calon mempelai kerajaan surga. Firman Tuhan mencatat, mempelai kerajaan surga harus didapati kudus, tidak bercacat celah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Menjaga kekudusan adalah kekudusan yang holistik, kekudusan yang menyeluruh. Di dalam 1 Tesalonika 5
Ayatnya yang ke-23 dikatakan, supaya tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Syarat mutlak seorang mempelai Kristus adalah kekudusan holistik, yang terutama kekudusan hatimu. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, kenapa kita harus menjaga hati? Jiwa kita, di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, seringkali menjadi battleground, menjadi tempat pergumulan untuk setiap orang percaya, untuk menjaga kekudusan holistiknya. Berapa banyak kita nggak bisa menjaga hati karena apa yang kita lihat. Berapa banyak kita gagal menjaga hati karena apa yang kita dengar. Berapa banyak kita jatuh bangun menjaga hati karena apa yang kita rasa, karena perlakuan orang, atau karena melihat orang lain yang tidak serius sama Tuhan tapi lebih diberkati. Saudara nanti bisa baca di rumah. Dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 6. Di situ pemazmur menyatakan struggle dalam dirinya. Dan di ayat 7 sampai 10, Tuhan memberikan gambaran ending dari orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang ngerti kebenaran, orang ngerti firman, tapi tidak mampu dan tidak mau menghidupi firman dan tidak mau menjadi pelaku firman. Atau Mazmur 73, perikopnya adalah pergumulan dan pengharapan. Di ayat 1 sampai 12 kembali struggle. Di ayat 13 puncaknya, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Ini ya rasanya sudah desperate. Nggak bisa jaga hati melihat kemujuran orang-orang fasik. Orang-orang yang rasanya take it easy dengan kehidupan rohaninya. Tidak menjaga kekudusan holistik dalam hidupnya sebagai calon mempelai kerajaan surga. Tapi kok hidupnya rasanya lebih nyaman daripada dia. Di ayat 16 sampai 20 dari Mazmur 73. Di sini Tuhan ajarkan saat kita sudah desperate, ya, hampir-hampir nyerahlah, udahlah ikut mereka juga rasanya lebih nyaman. Tapi di ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Saudara, ketika engkau desperate dalam menjaga kekudusan hidupmu secara holistik, ketika engkau nggak tahan, lihat bagaimana orang-orang fasik rasanya lebih diberkati. Kuncinya cuma satu. Masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Only in His presence we can fight and overcome to our struggle and desperation. Hanya di dalam tempat kudus Tuhan, engkau akan mampu untuk berkemenangan atas pergumulanmu. Melihat keberuntungan orang-orang fasik. Menjaga kekudusan, masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Artinya intim sama Tuhan. Enjoy His presence. Menikmati hadiratnya. Saudara, masihkah hari-hari ini engkau menikmati hadirat Tuhan? Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya
dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin, saudara. Kalau engkau mengatakan hari ini aku masih menikmati bait Allah, enjoy His presence, for sure you will also enjoy read His word. Sudah pasti kau juga akan menikmati pembacaan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Mazmur 73 ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini adalah Mazmur 73 ayat 28. Kalau saudara punya keintiman dengan Tuhan, yang sudah pasti akan membuat kita lebih mudah untuk menceritakan siapa itu Tuhan. Karena kita punya begitu banyak personal experience, pengalaman pribadi bersama Tuhan dan firman-Nya, sehingga mempermudah saat kita menyaksikan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara, jaga kekudusan. Jaga kekudusan secara menyeluruh. Baca sekali lagi nanti 1 Tesalonika 5 ayat 23. Supaya tubuh, jiwa, dan rohku terpelihara sempurna. Artinya kita didapati layak sebagai calon-calon mempelai kerajaan sorga. Saudara, jangan lagi menjadi pelaku firman. Tidak perlu tengok kiri kanan. Di dalam Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang berbuat cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, setiap pribadi, di dalam menjaga kekudusan, kita harus pakai kacamata kuda saja. Tidak usah lihat kiri atau kanan. Jangan bandingkan kiri atau kanan. Fokus hanya pada kebenaran firman yang kita hidupi. Dan kita buktikan kedaulatan Roh Kudus. Roh Allah yang hidup melalui kehidupan kita sehari-hari. 3 poin saya sudah sampaikan. Untuk menjadi orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa. To be a powerful influencer. Senantiasa jadilah buzzer. Word of God. All the time. Everywhere. To everyone. Jadilah orang-orang yang mendengungkan firman. Mendengungkan kebenaran firman. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Jangan pernah gengsi ketika saudara sedang memberitakan firman, lalu orang mengejek, orang merendahkan, orang mengata-ngatai. Time is at hand, waktunya sudah sangat singkat. Kalau engkau nggak lakukan sekarang, engkau nggak akan pernah punya kesempatan untuk lakukan. Dimulai dari dirimu sendiri kepada keluargamu. Bukankah semua berkat harus dimulai dari Yerusalem? Kepada keluargamu, kepada keluarga terdekatmu, seisi rumahmu, keluarga besarmu. Tak perlu gengsi, jangan jaim. Di dalam Matius 10 ayat 32, janji firman Tuhan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, tidak perlu jaim. Dikata-katain, jalan terus, dengungkan terus. Jadilah influencer melalui kehidupan kita sehari-hari yang menjadi pelaku firman. Sehingga melalui hidup kita, banyak jiwa boleh mengenal Kristus.
dan diselamatkan hidupnya. Matius 5 ayat 16 katakan, karena perbuatanmu yang baik, Bapakmu di surga yang dipermuliakan. Mari saudara, mulailah menjadi influencer, powerful influencer for the kingdom, for the glory of the Lord. Ingat, adalah rencana Allah yang mempercayakan berita pendamaian itu kepada saudara dan saya. Karena itu berfungsilah, adalah privilege untuk setiap kita saat kita dikenali sebagai kingdom influencer ambassador to the world. Adalah suatu hak istimewa ketika orang mengenal kita, orang menjuluki kita sebagai orang yang mempengaruhi dan mendengungkan senantiasa kebenaran firman kepada dunia. Jadilah excellent influencer to the world selagi waktunya masih ada. Kekasih Tuhan, mari berhenti untuk jadi orang Kristen yang manis duduk di gereja, tapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara dan saya dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang segera. God bless you. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan bukan hanya dengan kata-katanya, tapi mari mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap untuk berfungsi sebagai buzzer kerajaan sorga, sebagai influencer dari kerajaan sorga, mari bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. God bless you.